Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara Presiden Jokowi mengonfirmasi pertemuan dengan Surya Paloh membahas isu politik. Jokowi mengaku dirinya menjadi jembatan untuk semua pihak. Presiden mengklaim pertemuan ini menjadi awal yang baik untuk menyatukan semua pihak. Meski begitu, Jokowi menolak jika dirinya menjadi jembatan kepentingan politik antar parpol. Hal ini merujuk pada koalisi perubahan yang dinahkodai Nasdem dan koalisi parpol pengusung Prabowo Subianto. Mengenai siapa yang menginisiasi pertemuan Presiden dengan Ketum Nasdem Surya Paloh, Jokowi enggan berkomentar. Menurutnya, yang terpenting pertemuan Minggu malam itu bermanfaat untuk politik di Indonesia. Pertemuan politik biasa. Itu Bapak yang mengundang atau Pak Surya Paloh yang mengajukan? Saya kira dua-duanya tidak perlu lah siapa yang mengundang siapa yang nggak perlu. Yang paling penting memang ada pertemuan dan itu akan sangat bermanfaat bagi perpolitikan kita, bagi negara, saya kira. Yang paling penting itu. PDIP yang siap untuk diri ya, ditanyakan aja kepada beliau-beliau yang ada di PDI Perjuangan. Pak, ajakan kalau Bapak harapan ke Pak Surya Paloh kepada Nasdem apa sih Pak? Ini baru awal-awal. Tapi itu sebetulnya saya itu hanya menjadi jembatan. Yang paling penting kan nanti partai-partai lah. Menanggapi pertemuan Surya Paloh dengan Presiden Jokowi, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menekankan pertemuan tersebut tidak terkait dengan langkah politik Nasdem pada pemerintahan berikutnya. Kami kutip dari Kompas.com, Ahmad Ali mengatakan Pak Surya sangat paham etika bahwa hari ini proses KPU belum selesai sehingga tidak mungkin akan melakukan pembicaraan-pembicaraan yang kemudian melanggar komitmen demokrasi sendiri. Jadi saya meyakini betul bahwa pembicaraan tadi itu hanya sebatas pada pemerintahan 2019-2024. Ali juga menekankan bicara tentang pemerintahan 2024, saya pikir Pak Surya bukan ketemu Pak Jokowi, tapi ketemu Pak Prabowo. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana bilang pertemuan Surya Paloh semalam dengan Presiden Jokowi sebagai tindak lanjut permohonan Surya Paloh untuk menghadap Presiden. Sebagai tanggapan atas permohonan tersebut, Bapak Presiden mengalokasikan waktu untuk menerima Bapak Surya Paloh. Malam hari tadi di Istana Merdeka, kata Koordinator Staf Sus Presiden Ari Dwi Payana melalui pesan pendek kepada Kompas TV. Wakil Ketua Umum Partai Hanura Beni Ramdhani memberi komentar soal pertemuan Presiden Jokowi dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Beni menyebut dirinya tidak pernah meragukan idealisme dan konsistensi Surya Paloh. Kita belum tahu ya apa hasil pertemuan itu, ya harapannya tentu itu pertemuan biasa-biasa saja lah. Kita nggak perlu ragukan ya idealisme Pak Surya Paloh yang selama ini juga menyampaikan sikap-sikap yang anti ya, untuk berkompromi dengan segala bentuk kejahatan terhadap demokrasi. Jadi itu pertemuan yang tidak perlu dicurigai dan kita berprasangka baik dan kita tidak pernah meragukan idealisme ya, Pak Surya Paloh. Benarkah pertemuan Jokowi dengan Surya Paloh bukan hanya soal peluang koalisi dan oposisi, tapi sebuah sinyal Jokowi ingin bergerak cepat untuk memetakan siapa saja yang masuk pemerintahan mendatang. Untuk membahas hal ini kami sudah terhubung dengan beberapa narasumber sore hari ini. Sudah ada dari juru bicara Timnas Amin Muhammad Iqbal, tim ahli utama KSP Pak Yohanes Joko, dan juga pengamat politik Ikrar Nusa Bakti. Selamat sore Bapak-Bapak, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat sore Mbak Cynthia, Mas Iqbal, sama Prof. Ikrar. Ya, saya ke Pak Iqbal terlebih dahulu. Pak Iqbal, ini kan penghitungan suara belum selesai ya, masih terus berproses. Tapi Presiden Jokowi sudah bertemu dengan Surya Paloh. Ya. Anda sebagai satu koalisi perubahan, sudah dapat bocoran? Ya, bagi kami bertemu dengan siapapun bagi pimpinan partai adalah hak prerogatif setiap partai politik ya.
karena memang komunikasi adalah salah satu cara untuk bagaimana melakukan langkah-langkah di partainya sendiri. Tapi bagi kami PKS ya, bagi kami belum melakukan apapun karena bagi kami pemilu belum final. Selagi belum ada keputusan dari KPU, saya kira segala kemungkinan akan terjadi. Jadi pemilu itu tidak selesai dengan quick count, tapi pemilu itu selesai setelah ada gugatan misalnya, ataupun setelah diputuskan oleh KPU. Yang Tapi kedua, bocorannya ya, bagi sebagai kami- koalisi tentang apa pertemuannya? Kami tidak tahu itu haknya Pak Surya Paloh. Kami menghargai ya, setiap keputusan partai politik. Yang jelas bagi kami bertemu dengan banyak pihak adalah hal yang biasa bagi Pak Surya Paloh. Tapi kita tidak boleh juga menganggap ini framing yang negatif ya, karena memang Pak Surya Paloh dan Pak Jokowi adalah dua sahabat. Tetapi bagi kami jangan di framing ini sesuatu yang lalu menyatakan kalah, tetapi ini adalah bagian dari langkah-langkah strategis Baik. untuk bagaimana membuat Indonesia lebih baik. Baik, Pak Ikrar, apa yang Anda baca soal pertemuan Presiden Jokowi dengan Surya Paloh semalam? Pertemuannya kurang lebih sekitar 1 jam lebih sedikit. Ya, kalau dari kacamata saya ya, jadi Presiden Jokowi ini setelah dia berhasil menjadi the kingmaker, ya, dia juga ingin menjadi orang yang kemudian bisa mengatur siapa yang bisa berkoalisi dengan siapa, kayaknya seperti itu ya. Dan walaupun misalnya hasil dari pemilu 2024 ini juga belum selesai ya, belum final. Tapi kita tahu memang pemilu 2024 ini memang penuh keajaiban ya, kalau tidak bisa dikatakan penuh dengan anomali ya. Saya beri contoh misalnya ya, ini hasilnya juga belum final, tapi kemudian kedutaan besar asing di Jakarta sudah mengucapkan selamat gitu kan, atau kemudian beberapa pimpinan negara tetangga ya, seperti Perdana Menteri Australia, Perdana Menteri Jepang, Perdana Menteri Singapura ya, Malaysia juga ya, itu sudah langsung memberikan ucapan selamat ya, padahal hasil pemilu itu sendiri belum final. Maksud saya hasil dari real count dan KPU itu juga masih dihitung-hitung ya. Jadi ini yang saya bilang agak aneh juga, tapi ya biasa, Pak Jokowi kelihatannya tidak menghendaki Prabowo Gibran yang memang diusung dia ya, dan juga boleh dikatakan belum berpengalaman ya di dalam pemerintahan ya, kecuali Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan ya, tapi sebagai menteri yang mengatur-ngatur politik kan Pak Prabowo juga belum memiliki. Jadi Anda melihatnya ini terlalu cepatkah pertemuan ini? Hanya selang beberapa hari setelah pencoblosan? Ya, kalau buat saya terlalu cepat ya. Dan ini memang suatu hal yang aneh. Kenapa demikian? Kenapa kemudian Presiden Jokowi yang akan mengatur-ngatur koalisi yang akan datang gitu kan? Kenapa bukan Prabowo Gibran yang sudah mulai mendekati kawan dan juga lawan politiknya yang akan ditawari untuk masuk ke dalam kabinet begitu kan? Karena saya melihat terus terang Pak Jokowi ini sangat anti oposisi, dan karena itu politik appeasement atau politik akomodatif itu sedang dijalankan, padahal lagi-lagi itu bukan eranya dia lagi begitu kan. Harusnya itu biarkan Prabowo Gibran itu kemudian untuk memiliki independensi begitu. Oke, Pak Yohanes, disebut anti oposisi. Ini sebenarnya pertemuan Presiden Jokowi dan Surya Paloh ini memang sudah direncanakan sejak lamakah atau memang mendadakkah? Karena hanya selang beberapa hari saja sejak tanggal 14 Februari. Ya, terima kasih Mbak Cynthia. Saya sih sepakat ya dengan apa yang disampaikan Mas Iqbal tadi begitu, bahwa suatu peristiwa seperti ini janganlah sekedar di framing pada sebuah framing negatif begitu. Bagaimanapun juga kan Pak Jokowi dan Pak Surya Paloh itu mereka bersahabat cukup lama. Nah, tentu dalam persahabatan ini mereka berdua adalah insan politik, dan ini dalam situasi politik tentu pasti akan ada pembicaraan politik. Jangan lupa loh Mbak, pemerintah ini masih 8 bulan ke depan, tentu dalam 8 bulan ke depan banyak sekali hal-hal yang harus
harus dilakukan, perlu konsolidasi, perlu stabilitas politik, karena kita lihat sendiri juga dalam konteks geopolitik hari ini situasinya Indonesia ini berada dalam sebuah pusaran politik dunia, ketidakpastian global, berbagai krisis menerpa, maka butuh konsolidasi. Itu sih Mbak sebenarnya kita melihat. Baik, Pak Iqbal, ini setelah Presiden Jokowi bertemu Surya Paloh ini, Koalisi Perubahan masih solid tidak di tengah penantian hasil rekapitulasi, apalagi juga di tengah untuk mengusut dugaan adanya kecurangan? Ya, saya kira baru saja pimpinan partai bertemu, ya, kemarin juga para jubir, para relawan bertemu dengan Mas Anies. Kita siap, ya, kita solid, ya, kita kompak bahwa pemilu ini belum selesai. Dan kami terus memberi semangat kepada saksi-saksi kami yang saat ini sedang bekerja di lapangan, dan kami juga menyiapkan langkah-langkah hukum, ya, untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Tapi saat ingin melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi, sempat memberikan informasi tidak dari Partai Nasdem ke PKS sebagai koalisi? Saya tidak tahu pada level pimpinan, ya. Yang jelas saya belum dapat update, tetapi bagi kami itu adalah hak prerogatif seorang Pak Surya Paloh, ya, karena itu merupakan fleksibilitas dari Partai Nasdem sendiri. Tapi saya ingin menjelaskan saja bahwa PKS sampai saat ini, ya, masih menunggu keputusan akhir dan terlalu dini bagi saya, menurut kami, kalau harus membicarakan koalisi. Oke, Pak Iqbal, tapi dengan pertemuan semalam ini mengganggu soliditas tidak? Apakah ada kekecewaan mungkin dari PKS sendiri? Karena kan kita tahu bahwa Timnas Amin ini selalu mengusung perubahan. Ya, saya kira tidak ada, ya, karena itu hak prerogatif setiap partai politik, dan kami juga sudah membahasnya dengan tim koalisi, dengan Pak Anies juga. Yang jelas terlalu dini kalau dianggap itu bagian dari membahas koalisi, karena keputusan pemilu aja belum selesai. Dan kami sangat menghargai, mengapresiasi para relawan, para saksi-saksi yang saat ini berjuang di tabulasi. Kita lihat kekacauan pada data-data KPU saat ini membuat kita semua miris, ya. Ditambah lagi maraknya kasus kecurangan pemilu, kita sekarang lebih fokus bagaimana menyiapkan, ya, bukti-bukti, gugatan-gugatan hukum bila suatu hari diperlukan. Oke, tapi Anda merasa ditinggalkan atau tidak? Tapi jawabannya selepas jeda, tetap bersama kami di Kompas Petang.